warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani dari jurusan Administrasi Publik semester 4 kelas D. Nah, jadi di sini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang teori konservatisme dari Edmund Burke. Nah, tapi sebelumnya teman-teman semua bisa saksikan terlebih dahulu part 1 dari teori konservatisme Edmund Burke ini. Di sini saya akan mengulas kembali sedikit tentang siapa sih sosok Edmund Burke itu. Ia terlahir dari seorang ayah yang merupakan pengacara moderat dan seorang ibu yang merupakan penganut Katolik Romawi. Nah, Edmund Burke ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang sastra dan hukum. Tetapi dalam karir pendidikannya, Edmund Burke merasa tidak puas dengan pendidikannya di bidang hukum. Maka dari itu ia konsentrasi untuk memperdalami pendidikannya di bidang sastra. Oleh karena itu tidak heran dia dijadikan sebagai ahli filsafat atau ahli politik di Inggris pada saat itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih teori konservatisme itu. Nah, jadi teori konservatisme ini adalah teori sebuah filsafat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional atau memelihara nilai tradisional dengan mengedepankan status quo. Nah, untuk filsafat politik dari Edmund Burke itu seperti apa sih? Nah, jadi Edmund Burke ini menyinggung tentang hak-hak perspektif. Nah, di mana ia mengklasifikasikan bahwa untuk menjadi seorang pejabat publik harus memiliki dua sifat. Yang pertama harus memiliki sifat kebajikan, dan yang kedua harus memiliki sifat kebijaksanaan. Nah, tidak hanya itu, seorang pemimpin juga harus terlahir dari seorang yang kaya atau memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dengan memiliki kedua sifat tadi, maka itu akan meminimalisir adanya seorang pejabat publik yang hanya ingin mengambil keuntungan dari masyarakatnya, bukan sebagai jalannya untuk bisa mengabdi bagi masyarakat. Menurut saya sendiri, syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh Edmund Burke sangatlah penting, karena jika seorang pemimpin tidak mumpuni dalam segi finansial atau harta kekayaan, maka besar kemungkinan apabila nanti saat dia menjabat sebagai pejabat publik, pejabat politik ataupun jadi seorang pemimpin, besar kemungkinannya dia akan mencari keuntungan dengan jabatannya tersebut. Yang selanjutnya ada teori pemerintahan dari Edmund Burke itu sendiri. Nah, jadi Edmund Burke ini berpendirian bahwa tidak ada sistem kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang cocok bagi suatu rakyat di lingkungannya. Oleh karena itu dia belajar dari masa lampau dengan menggabungkan sistem monarki absolut dengan demokrasi, dengan didasarkan oleh partisipasi masyarakat yang sangat-sangat meluas. Nah, sistem ini dipercaya akan mempertahankan keseimbangan tatanan sosial dan politik yang stabil karena dibimbing oleh hukum yang ada serta dikontrol oleh orang-orang kaya. Ada juga yang disebut dengan House of Lords. House of Lords ini memiliki arti atau makna yang artinya suatu pemerintahan di dalamnya diisi oleh orang-orang kaya yang dipilih oleh rakyat. Nah, dalam pemerintahan Edmund Burke juga dia membuat hukum di mana hukum ini didasarkan oleh keinginan-keinginan mayoritas masyarakat. Nah, dia juga berkeyakinan bahwa orang awam tidak bisa atau tidak berhak memegang jabatan sebagai pejabat politik atau pemimpin. Dalam pemerintahannya, Burke sangat-sangat khawatir dengan adanya demokrasi modern. Nah, kenapa? Karena demokrasi modern ini diisi oleh komunitas-komunitas politik di mana sifat-sifat pemimpinnya itu sangat bertentangan dengan alam. Diisi oleh orang-orang awam yang biasa yang tidak memiliki kekayaan atau keturunan yang baik. Karena menurut Edmund Burke, penguasa yang baik adalah penguasa yang mempunyai finansial yang cukup, memiliki kebijaksanaan, memiliki kebajikan. Nah, dengan adanya sifat-sifat itu maka akan menjadi benteng bagi masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan atau perbandingan pemikiran Edmund Burke dengan Hegel. Nah, jadi pada dasarnya Edmund Burke dengan Hegel ini memiliki pemikiran yang sama, tetapi ada beberapa sedikit perbedaan di antara keduanya. Yang jelas,
Edmund Burke ini memiliki pemikiran konservatisme, sedangkan Hegel ini memiliki pemikiran liberalisme. Nah, menurut Hegel itu sendiri, kebebasan merupakan aspek penting bagi semua manusia. Nah, namun Hegel sendiri memiliki pemikiran skeptis yang artinya pengendalian hawa nafsu. Nah, mengingat perkataan dari Hobbes yang menyatakan bahwa seorang manusia merupakan serigala dari manusia yang lainnya. Oleh karena itu, pernyataannya tersebut memiliki arti bahwa ketika manusia diberi kebebasan, maka harus ada kekuasaan yang bisa mengontrol kebebasan tersebut. Sedangkan menurut Edmund Burke, kebijaksanaan, pengalaman, dan kebiasaan merupakan pedoman yang penting daripada akal dan logika. Tidak hanya itu, Edmund Burke juga menyatakan bahwa moral sangat-sangat penting untuk menilai tingkah laku manusia yang memiliki kebebasan. Terlepas dari itu semua, sebetulnya Edmund Burke dan Hegel ini sama-sama ingin mengusung kebebasan bagi masyarakatnya dalam bernegara. Nah, tetapi yang membedakannya adalah cara mereka merealisasikannya. Nah, Edmund Burke itu sendiri mengandalkan pemikiran konservatisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Sedangkan Hegel dengan pemikirannya mengandalkan sistem liberalisme atau memberikan kebebasan dengan mematuhi hukum-hukum yang ada di dalam negara itu sendiri. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemikiran Edmund Burke ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu manusia merupakan campuran baik dan buruk, dan manusia juga tidak sempurna atau bisa disempurnakan. Yang kedua yaitu masyarakat merupakan produk dari pertumbuhan yang lambat. Yang ketiga yaitu institusi merupakan penjelmaan dari kebijaksanaan sebelumnya. Yang keempat adalah agama sebagai fondasi masyarakat sipil. Poin yang selanjutnya yaitu kebijaksanaan, pengalaman, dan kebiasaan merupakan pedoman yang baik daripada akal dan logika bagi suatu masyarakat di negaranya. Dan yang terakhir yaitu kewajiban merupakan hal yang lebih tinggi daripada hak. Ada sisi positif dan pula ada sisi negatif yang bisa kita ambil dari pemikiran Edmund Burke ini. Nah, dari sisi negatifnya bisa kita ketahui sendiri bahwa Edmund Burke ini merupakan ahli filsafat yang sangat-sangat mengedepankan nilai-nilai tradisional dengan pemikiran konservatismenya. Menurut saya, permasalahan itu akan bersifat kompleks, akan berkembang mengikuti zaman. Nah, apabila kita selalu mengandalkan atau menjunjung tinggi tradisi, bagaimana kita akan memecahkan masalah tersebut? Apabila kita berkaca pada tradisi untuk memecahkan masalah itu bisa-bisa saja. Tetapi apabila dalam memecahkan masalah kita dilandaskan pada tradisi, menurut saya itu tidak akan efektif, karena seperti yang kita ketahui bahwa zaman bisa berubah dan masalah apapun itu sekarang menyesuaikan dengan zaman. Sedangkan sisi positif yang bisa kita ambil dari pemikiran konservatisme dari Edmund Burke ini, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa Edmund Burke ini mengklasifikasikan bahwa untuk menjadi seorang pejabat politik diperlukan dua sifat. Yang pertama yaitu memiliki kebajikan dan kebijaksanaan. Tidak hanya itu, ia juga harus terlahir dari keturunan yang kaya dan memiliki latar keluarga yang baik. Menurut saya, hal ini sangat-sangat penting untuk diterapkan di semua pemerintahan dimanapun itu zamannya, karena seperti yang kita ketahui pada saat ini bahwa banyak sekali pejabat-pejabat politik atau pemimpin yang menjadikan jabatannya tersebut sebagai alat mereka untuk mencari keuntungan, bukan sebagai alat mereka untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, untuk merealisasikannya bisa kita lihat dari negara kita, negara Indonesia. Banyak sekali koruptor-koruptor yang tertangkap KPK. Nah, itu salah satu penyebabnya bahwa pejabat publik atau pejabat politik hanya mencari keuntungan dengan jabatannya. Nah, maka dari itu pemikiran konservatisme dari Edmund Burke ini sangat-sangat penting untuk diterapkan di semua pemerintahan apapun itu zamannya. Karena apabila kita memiliki pemimpin yang berkecukupan, memiliki skill yang mumpuni, mempunyai kebijaksanaan, maka itu akan menjadikan suatu negara itu suatu negara yang maju.
Saya juga sepakat dengan pemikiran Edmund Burke yang menyatakan bahwa diperlukan kelas-kelas atau tatanan-tatanan yang lebih tinggi dari masyarakat untuk menyeimbangkan kelas-kelas yang lebih rendah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu sendiri merupakan negara demokrasi, di mana semua kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maka dari itu diperlukanlah kelas-kelas yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan kelas-kelas yang lebih rendah. Oke, baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu hanya ada pada diri saya sendiri. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan atau memahami atau menyimak materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.